A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Para jamaah yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kita kembali bisa bersama-sama bertolabul ilmi sebagai bekal kita, memperbaiki kita agar supaya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi lebih baik dan tentu menjadi kesempurnaan kita. Para jamaah yang saya muliakan, kemarin ketika kita sudah sampai hal-hal yang membatalkan wudhu, sekarang bagaimana kalau kita itu tidak punya wudhu, atas dalam arti kita itu dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil itu berarti kita tidak punya wudhu. Entah kita bangun tidur, entah kita habis buang air kecil atau air besar tapi kita belum wudhu, itu namanya kita punya hadas kecil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil hadasil asghari as-sholatu wa tawafu wa masul mushafi hatta kaisahu wa sundukohu madama fihima wa yahillu qalbu warokil mushaf bi'udin illa infasolatil warokotu. Diharamkan ketika kita punya hadas kecil. Kalau hadas kecil itu berarti kita wajib wudhu kalau mau sholat, kalau kita mau tawaf, kalau kita mau menyentuh mushaf Al-Quran. Kalau hadas besar berarti kita itu harus mandi. Nah, ketika kita dalam keadaan hadas kecil, maka diharamkan 3 hal. Haram ini kalau dinisbatkan kepada sholat berarti dosa besar, tapi kalau dinisbatkan kepada menyentuh mushaf Al-Quran, mushaf itu tulisan, dan tawaf itu hukumnya dosa kecil. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Haram bagi orang hadas kecil nomor 1 yaitu sholat. Bangun tidur belum wudhu, habis buang air kecil, air besar belum wudhu, dan dia tuh tahu hukumnya nggak boleh, hukumnya haram. Dia tuh kok melakukan sholat tanpa berwudhu, maka itu hukumnya dosa besar. Wahadil hurmatu minal kabair bin nisbati lis sholati wa nahwiha. Jadi kalau nisbatnya itu ibadah, yaitu sholat dan tawaf. Tawaf itu kan harus suci dari hadas kecil dan besar. Itu dosa besar kalau benar-benar sengaja melakukannya.
melakukan sholat, melakukan tawaf tanpa berwudu. Ini hukumnya dosa dan itu dosanya besar. Ya kalau tidak tahu, namanya tidak tahu. Kalau dia tahu, itu hukumnya dosa besar. Yang nomor 2, tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ketika kita umroh atau kita melakukan ibadah haji. Baik tawafnya itu tawaf wajib atau tawaf sunnah, itu hukumnya haram bila tidak punya wudu, bila kita dalam posisi keadaan hadas kecil. Ini dosa. Nah, wastihlalu dzalika ma'al hadasi kufrun. Kalau ada orang menganggap tanpa punya wudu dalam keadaan hadas kecil, dia itu memperbolehkan menghalalkan sholat, melakukan tawaf. Orang yang punya anggapan seperti ini perbuatannya adalah perbuatan kufur. Berarti itu dosa besar, kufur. Itu perbuatannya itu kufur. Ya tidak sampai murtad, itu tidak, perbuatannya itu kufur. Jadi dia tahu hukumnya tidak diperbolehkan, tapi dia itu menghalalkan, mengatakan tidak haram sholat tanpa wudhu, tawaf tanpa wudhu. Ini perbuatan hal semacam ini adalah perbuatan kufur, tapi tidak sampai murtad. Hanya kufur dalam arti itu dosa. Nah, sekarang yang dosa kecil, yang nomor 3 adalah wamashul mushafi. Yang nomor 3 yaitu menyentuh atau memegang tulisan Al-Quran. Makanya bahasanya di sini tuh mushaf. Kalau Al-Quran itu yang kita baca, tapi yang ada tulisannya itu namanya adalah mushaf atau lembaran tulisan-tulisan Al-Quran. Ini hukumnya dosa. Lah kalau makanya bahasanya di sini itu bukan wa mashul Al-Quran, tapi wa mashul mushafi, menyentuh atau memegang mushaf. Mushaf itu lembaran tulisan Al-Quran. Ya kalau Al-Quran yang kita baca itu namanya Al-Quran, ada suaranya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Lah suara ini Bismillahirrahmanirrahim namanya Al-Quran. Kemudian yang lembaran-lembaran ada tulisannya itu namanya mushaf. Jadi tulisan Al-Quran di dalam kertas itu yang namanya adalah mushaf. Bila kita sentuh, bila kita pegang dengan disengaja, dia tahu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, ya maka hukumnya dosa. Bahkan Al-Quran itu punya tempat. Nah, ya, Al-Quran kan ada yang kotaknya kecil, baik itu dari kertas maupun dari kayu. Kita bawa, kita hamlun, di sini bahasanya. Ini hukumnya adalah haram, tidak diperbolehkan. Tapi wa yakhillu qalbu waraqil mushafi biudin. Ini boleh. Misalnya kita dalam keadaan hadas kecil, kita mau membuka lembaran Al-Quran atau mushaf dengan memakai kayu. Kalau orang di sekitar kita itu umumnya tuh memakai memakai itu penunjuk, istilahnya Jawa itu tuding. Itu kita misalkan tuh nyutik, bukan memakai tangan kita, tetapi memakai tudingnya tadi itu, baik dari kayu maupun dari plastik. Itu yang dari plastik itu kan ada. Ini hukumnya boleh, dalam arti hukumnya tidak haram, karena itu secara tidak langsung itu tidak
dikatakan tidak menyentuh. Yang dikatakan menyentuh adalah anggota tubuh kita, baik itu tangan maupun anggota tubuh yang lain. Karena itu memakai bantuan kayu atau tuding itu maka diperbolehkan. Wa humilat alaihi wa yakhillu hamluhu fi mata'in illa in qasoda mushafu wahdahu bil hamli. Jadi kalau misalkan Al-Quran, mushaf Al-Quran atau Al-Quran yang tulisannya itu kita bawa bersama benda-benda yang lain, misalkan kita itu belanja, di situ ada baju, ada sepatu, lalu kita jadikan satu di dalam kerdus, dan dalam kerdusnya itu di atasnya sendiri itu ada Al-Qur'annya. Nah ini kita membawa kerdusnya itu bukan semata-mata membawa Al-Qur'annya, membawa mushafnya, tapi di situ karena ada barang-barang yang lain, maka di situ hukumnya adalah halal. Kecuali memang dia itu membawanya itu Al-Qur'an atau mushaf saja, itu tetap tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Tapi kalau bersama dengan benda-benda yang lain, misalkan kita belanja, beli sarung, beli baju dan lain sebagainya, kemudian kita jadikan satu, niat kita itu adalah membawa barang-barang yang lain juga selain Al-Quran atau mushaf tadi, ini hukumnya diperbolehkan. Wa yahillu hamlu tafsiri ingkana aktsara minal qur'ani yaqinan. Dan kita boleh membawa kitab tafsir kalau memang kita yakin bahwa tafsirnya Al-Quran itu lebih banyak daripada mushaf atau tulisan Al-Quran. Ya banyak, seperti tafsir Baidawi, tafsir Munir, kemudian tafsir Jalalain. Itu kita lihat kalau memang banyak tafsirnya, berarti kita membawa itu hukumnya halal, tidak haram, karena tafsirnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Wala yumna usobiyu al-mumayyizu min masil mushafi wa hamli li hajati ta'limi. Dan anak kecil ini jangan dilarang ya menyentuh mushaf Al-Qur'an atau membawanya, karena tujuannya itu untuk belajar membaca Al-Quran. Ya kalau anak-anak itu masih kecil, namanya kecil itu kan belum ada hukum taklif, mongrufi al-kalamu ansalasatin. Jadi beban atau catatan kolam itu diangkat, tidak dituliskan pada 3 orang. Yang pertama adalah orang tidur, anak minu hatta yaswa, orang tidur sehingga dia itu bangun atau ingat. Kemudian yang nomor 3 adalah wasahi, dan orang yang lupa sampai dia itu intabaha, ingat. Dan kemudian yang nomor 3 adalah asobiyu hatta akola atau hatta yakila. Kemudian anak kecil sehingga dia itu punya akal. Jadi kalau anak kecil belum mengerti, pokoknya seneng dia itu ingin belajar membaca Al-Quran, misalkan dia itu memegang atau menyentuh, itu jangan dilarang. Dalam arti sekalipun dia itu tidak punya wudu, punyanya hadas kecil, tidak usah dilarang, karena belum punya hukum anak kecil. Hukum sholat belum wajib, hukum wudu juga belum wajib. Jadi sekali lagi, anak kecil yang belum dewasa, yang
belum beneh itu jangan dilarang menyentuh atau membawa Al-Quran kalau memang dia tujuannya itu untuk belajar. Belajar apa? Ya belajar Al-Quran. Itu kan namanya anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang kitab ini dibolak-balik, belum sampai membahas wudhunya, tapi hal-hal yang diharamkan atau yang merusak wudhu sudah diterangkan terlebih dahulu. Nah, sekarang baru bab wudhunya. Babul wudhu'i al-furudu allati la yasihul wudhu illa biha sittatun. Al-awalu an-niyatu wa yajibu an takuna makrunatan bi awali juz'in yaghsiluhu minal wajhi wa yanwil al-mutawadhi'u raf'al hadasi aw fardal wudhu'i awil wudhu'a faqat aw nahwa dzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu itu adalah merupakan syarat wajib bagi orang untuk melakukan sholat atau tawaf. Di kesimpulannya, kalau orang mau sholat atau sholat tidak berwudhu, tidak punya wudhu, berarti sholatnya tidak sah, karena itu menjadi syarat. Di sana memang tidak disebutkan wudhu, tapi disebutkan suci dari hadas kecil dan besar. Hadas kecil itu mewajibkan wudhu, hadas besar mewajibkan mandi. Nah, kemudian fardunya wudhu itu yang nomor satu adalah niat. Niat apa? Ya, diantaranya nomor satu ya niat wudhu boleh. Awil wudhu afakot, hanya nawaitul wudhu itu boleh. Saya niat wudhu itu boleh. Yang berikutnya nawaitu raf'al hadasil asghar, niat menghilangkan hadas kecil itu boleh niat. Tidak niat wudhu tapi menghilangkan hadas kecil itu boleh. Atau niat fardhul wudhu'i, atau niat fardunya wudhu itu boleh. Itu tadi yang nomor 3. Kemudian atau mungkin niat yang lain itu seperti apa? Ka'ayyan ya istibahata mashil mushafi, niat agar supaya, jadi niatnya wudhu itu niat agar supaya diperbolehkan menyentuh mushaf, atau niat diperbolehkan tawaf, awis tibahata tawafi, awis sholati, atau niat agar supaya diperbolehkan melakukan sholat. Itu boleh niat-niat semacam itu. Karena apa? Tawaf butuh wudhu, sholat butuh wudhu, menyentuh Al-Quran pun butuh wudhu. Sekalipun ketika wudhu tadi itu dilaksanakan sebelum waktunya sholat tiba. Berbeda kalau dengan tayamum. Kalau tayamum itu butuh waktunya sudah masuk, tapi kalau wudhu tidak membutuhkan waktunya sholat sudah masuk. Jadi misalkan saya itu sekarang di sini itu jam 9 kurang 7 menit, saya wudhu nanti sholat duhur, saya tuh sholat duhur tidak wudhu lagi karena tidak batal, diperbolehkan.
sekalipun toh sekarang itu belum waktunya sholat zuhur, karena wudhu itu adalah alat menghilangkan hadas kecil yang tidak darurat, dalam arti ikhtiar, bebas. Tapi kalau namanya tayamum itu adalah alat untuk menghilangkan hadas kecil atau persyaratan sholat, tapi dalam keadaan darurat. Nah, karena dalam keadaan darurat, maka tayamum itu harus sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau mau sholat zuhur, alat menghilangkan hadasnya itu adalah tayamum, ya harus menanti sholat zuhur. Kalau di Indonesia sekarang jam setengah 12 lebih 5 menit, ya harus sudah masuk. Asar ya harus sudah jam 3. Kalau belum waktunya itu masuk, maka tayamumnya tidak sah, sholatnya pun juga tidak sah. Tapi kalau namanya wudhu, itu namanya adalah alat menghilangkan hadas kecil yang ikhtiar, yang bebas. Kapanpun, dimanapun boleh dilakukan, tidak mensyaratkan waktunya sholat harus masuk. Ini perbedaannya antara wudhu dan tayamum. Nah, niat wudhu tadi yang versinya itu macam-macam, menghilangkan hadas kecil, niat wudhu, nawaitul wudhu'a, satu wudhu'a saja, atau nawaitu fardhul wudhu'i. Dengan berbagai versi itu tadi, niatnya adalah makrunatan bi awali juz'in yaghsiluhu minal wajhi. Jadi niatnya itu adalah ketika pertama kali kita membasuhkan air ke wajah, itu hati, itu niat. Jadi kalau kita mengatakan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari, itu kan mulut, suara itu kan mulut. Lah niat itu di dalam hati. Dalam hati itu kalau misalkan kita usahakan, yaitu tadi lafadznya nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghar. Nah, niat itu pertama kali ketika kita membasuhkan air ke wajah kita. Katanya memang yang pertama itu niat, kemudian yang nomor 2 itu adalah waslul wajhi min manabiti sya'ri rasi ila muntahadzaqoni wa min watati ihdalil udunaini ila watatil ukhra wa yajibu waslu sya'ri an-nabiti fil wajhi zahiran wa batinan illal lihyata al-ghazirata fayakfi waslu dhahiriha faqat wa sunnatu takhlilu batiniha wa yajibu aidan waslu sil'ati an-nabitati fil wajhi wa intolat. Yang nomor 2, fardunya wudhu ini adalah membasuh muka atau membasuh wajah. Nah, wajah itu mulai dari mana? Wajah itu mulai dari rambut kepala ini tumbuh, istilahnya itu kalau belum botak. Kalau sudah tua seperti saya ini kan sudah botak. Kalau masih muda itu normalnya itu kan mana bibir rosi, tempat rambut ini tumbuh, ya ini mulai sampai ke dakon. Dakon itu janggut ini memanjang. Sedangkan kalau lebar itu mulai dari pentil telinga kiri sampai pentil telinga kanan. Ini namanya wajah.
Kemudian bawahnya rahang ini tidak ikut karena ini tidak termasuk wajah tapi termasuk leher. Jadi rahang itu yang hanya samping kanan kiri, tapi yang bawah itu tidak wajib. Karena itu termasuk rahang itu termasuk leher, bukan bagian daripada wajah. Nah, kalau wajah kita, ya wajah kita ini terdapat rambut yang tumbuh, maka rambut itu wajib kita basuh. Baik itu di dalam kulit, baik itu di dalam maupun di luar. Jadi zohiron dari arah, ya dari arah keluar atau dari arah dalam. Ya bisa saja toh. Misalkan itu orang itu hidungnya itu sampai keluar rambutnya itu kan, maka rambut sampai ke wajah itu wajib kita basuh. Berbeda kalau orang itu punya jenggot, ya punya jenggot itu sampai tebal. Lah kalau jenggotnya itu sampai tebal, ini yang wajib dibasuh itu hanya luarnya saja, tidak sampai dalam. Dan begitu juga ketika seseorang ini wudhu, wajahnya itu terdapat daging tumbuh, sekalipun toh itu panjang daging yang tumbuh di wajah itu atau besar, maka hukumnya tetap wajib dibasuh karena itu bagian daripada wajah. Jadi wa intolat, sekalipun toh itu dalam keadaan panjang, maka daging tumbuh di wajah ini hukumnya wajib kita basuh. Tapi kelihatannya sekarang itu ya jarang. Tapi ini kan misalkan, karena apa? Ya karena sil'ah atau daging yang tumbuh di wajah itu kurang memperindah daripada wajah itu sendiri, sehingga banyak sekali yang dioperasi, bahkan andeng-andeng yang besar saja itu yang tumbuh di wajah itu banyak yang dipotong atau yang dioperasi karena itu mengganggu. Tapi kalau masih dipelihara, yaitu hukumnya tetap wajib dibasuh. Demikian untuk pagi hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.